Tapi wanita itu mengatakan, aku tidak dikubur. Mayatku terseret arus sungai. Jasadku melebur di dalam air sungai. Daging-dagingku dimakan oleh ikan-ikan yang ada di sungai. Kamu bisa mewarisi ilmu Pasumayit kalau kamu berani, kalau kamu memang benar-benar yakin. Apa itu syaratnya? Tanya si Wa Abu. Datuk Dulang di sini mengatakan, kamu harus dimandikan dengan mayit. Tiba-tiba ada tangan yang menjulur seakan-akan ingin membantu Wa Abu keluar dari dalam liang lahat. Ya, ditariklah. Tangan itu digapai oleh Wa Abu. Awalnya cuma tangan yang terlihat. Ya, karena Wa Abu ini masih di dalam liang lahat. Setelah Wa Abu ini ditarik, tubuhnya sudah keluar setengah dari liang lahat. Alangkah Wa Abu ini terkejut. Yang menarik tangan Wa Abu adalah almarhum Datuk Dulang. Wa Abu mengatakan di sini itu ruh, arwah orang yang mati gentayangan. Dia belum ikhlas mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Yang mana di video kali ini saya akan melanjutkan part kedua kisah tentang Wa Abu, kisah tentang ilmu Pasumayit. Jadi bagaimana kelanjutan kisah tentang Wa Abu? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang sudah bersabar untuk menunggu part kedua cerita dari Wa Abu. Kemarin batas saya menceritakannya, di sini Wa Abu menjelaskan ilmu Pasumayit yang didalami, ilmu Pasumayit yang dituntut Wa Abu dari gurunya si Wa Dulang ini. Ini memang sangat berguna sekali untuk profesi yang digeluti oleh Wa Abu, yaitu pemandi jenazah. Karena di masa itu, di zaman dulu lah kita katakan, orang-orang zaman dulu itu masih banyak yang memiliki lapis badan atau memiliki kekuatan lah, nuntut ilmu. Ilmu yang dituntut ini macam-macam, ya, ilmu yang alirannya putih, ilmu yang aliran hitam. Dan ilmu Pasumayit ini bisa saya katakan ya, karena saya tahu ilmu Pasumayit ini. Ilmu Pasumayit ini tergantung orang yang menggunakannya. Kalau orang itu dapat mengendalikan dirinya, dapat mengendalikan ilmu yang sudah masak dalam dirinya, beliau pastinya akan melakukan kebaikan dengan kehebatan ilmu tersebut. Tapi kalau orang yang hatinya ini memang sudah ada kebencian, hatinya ini sudah dipenuhi dengan dendam, ketika telah menguasai sepenuhnya ilmu Pasumayit, kejahatan lah
yang akan dilakukan oleh orang tersebut, karena ilmu pasumayit ini bukan cuma sekedar untuk memandikan jenazah saja. Banyak yang bisa digunakan ketika kita sudah mendalami ilmu pasumayit. Ini menurut versi cerita dari Wak Abu yang menceritakan ke ayah saya ketika beliau menjelaskan bagaimana cara ritual Wak Abu ini nuntut ilmu pasumayit sama gurunya si Wak Dulang, dan pendapat Wak Abu tentang ilmu pasumayit. Dan nanti saya akan menjelaskan juga pendapat atau pengetahuan saya dari orang-orang lah ya, orang-orang yang pernah tahu, pernah mendengar, pernah menggunakan ilmu pasumayit ini. Penjelasannya agak sedikit berbeda dari penjelasan si Wak Abu ini, tapi ilmunya tetap sama. Jadi ketika ayah saya bertanya, kenapa Wak Bu ini bisa mendapatkan atau dapat ilmu pasumayit, itu warisan dari gurunya si Wak Dulang, yang mana Wak Dulang ini dulunya banyak memiliki murid, tapi tidak satupun murid-murid dari Wak Dulang ini dapat mampu menguasai ilmu pasumayit. Wak Dulang usianya sudah sangat tua sekali. Ya, selain beliau ini juga pemandi jenazah, Wak Dulang adalah seorang dukun masak mentah kalau kami orang Jambi bilang. Nah, usia Wak Dulang ketika mewarisi ilmu pasumayit ke Wak Abu, usianya itu sudah tua sekali. Bahkan di sini Wak Dulang mengatakan, "Kasihanilah aku, Bu. Ambillah ilmu pasumayit itu. Aku yakin dengan apa yang kulihat dari diri kamu, kamu dapat menguasai ilmu pasumayit. Kalau tidak ada satupun orang yang mewarisi ilmu pasumayitku ini, aku tidak bakal bisa mati. Selamanya aku bakal jadi mayat hidup." Kamu tahu nggak usia aku sekarang udah berapa? Dan Wak Dulang ini ketika bertemu dengan Wak Abu, usianya sudah sangat tua sekali, terlihat dari fisiknya yang kurus kering. Wajahnya itu tidak pernah berseri, pucat ya, persis seperti layaknya mayat hidup. Dan Wak Dulang mengatakan kalau dia itu sudah tidak mengkonsumsi makanan seperti nasi, apalagi lauk-laukan. Sama sekali Wak Dulang tidak bisa mengkonsumsi. Bukannya ada pantang, bukannya ada larangan ya dari ilmu yang ada di dirinya, tapi memang tubuhnya sudah menolak. Ya istilahnya kalau di dunia medis lah, bagian ususnya atau bagian lambung untuk mencerna makanan keras layaknya seperti nasi, ya seperti ayam, daging, itu sudah tidak bisa mencerna makanan itu lagi karena usia Wak Dulang ini sudah tua, ditambah lagi kondisi fisiknya itu kuat cuman dipengaruhi oleh ilmu pasumayit. Awalnya Wak Bu nggak mau juga. Nanti tuh aku kalau mewarisi ilmu pasumayit, nanti aku kayak kamu tuanya. Aku nggak bisa mati. Enggak, kamu jangan berpikir seperti itu. Kenapa ilmu pasumayit ini memasuku di dunia ini sebelum ilmu itu diwariskan? Karena itu sumpah. Sumpah tuntutan aku waktu aku diberikan ilmu pasumayit sama guruku. Aku disuruh bersumpah kalau aku harus melestarikan, istilahnya ya, harus mewariskan ilmu pasumayit ini ke orang-orang yang memang orang-orang yang terpilih lah. Sudah banyak orang-orang yang kupilih, tapi mereka yang tidak kuat untuk menjalankan ritual penuntutan ilmu pasumayit. Loh, memangnya kenapa? Apakah syaratnya berat? Wak Abu bilang, Nggak berat, cuman 1 malam kamu bisa mewarisi ilmu pasumayit. Kalau kamu berani, kalau kamu memang benar-benar yakin. Apa itu syaratnya? Tanya si Wak Abu. Datuk Dulang di sini mengatakan, kamu harus dimandikan dengan mayit. Jadi syarat untuk menjadikan ilmu pasumayit, ya, kita harus mencari kuburan yang baru lah. Misalnya ditanam sore, malamnya digali. Dan kita harus juga mempersiapkan air.
untuk mandi nanti di dalam liang lahat bersama mayit yang sudah dikubur, mayit yang sudah dikafani itu. Di dalam kuburan itu kan tanahnya lembek. Kalau kita menyiramkan air di dalam kuburan, otomatis tanah itu akan berubah menjadi becek. Dari becek, ini akan menimbulkan lumpur. Lumpur itu tadi. Lumpur itu dibaluri ke seluruh tubuh dan dibaluri juga ke seluruh bagian jenazah atau mayit yang ada di liang lahat. Sambil di sini kita meminta kepada mayit itu, kalau aku menjadikan ilmu pasu mayit agar aku dapat membuat yang hidup seakan-akan menjadi mayit, seperti mayit yang ada di hadapanku. Itu yang kita minta. Nah, ketika mayit yang ada di liang lahat ini, seluruh bagian kain kafannya sampai muka ya, diolesin atau dilumuri dengan lumpur, mayit itu akan bereaksi. Mayit itu akan bangkit, duduk dia. Itu tandanya kalau ilmu pasu mayit kamu berhasil kamu masakkan. Mayit itu akan duduk, dan ketika mayit itu duduk, nggak bakal bisa kamu rebahin. Sekuat apapun, orang 2, orang 3 ngedorong mayit itu biar dia bisa baring lagi, nggak bakal bisa. Mayit itu cuman bisa kembali baring di liang lahat dengan perintah dari ilmu pasu mayit. Awalnya di sini, Wa'abu nggak mau ya, menerima warisan ilmu pasu mayit. Tapi di sini berhubung sudah sekali beliau gagal memandikan jenazah orang yang masih ada kekuatan gaib di dalam tubuhnya, dia nggak mau kegagalan itu terulang untuk kedua kalinya. Akhirnya di sini beliau pun menerima warisan ilmu pasu mayit dari Datuk Dulang. Dan cuman satu permintaan dari Datuk Dulang. Bu, aku ndak minta apa-apa, ndak minta syarat, ndak minta uang, ndak minta mas kawin lah. Aku cuma minta satu sama kamu. Aku yakin, Bu, setelah aku mewariskan ilmu pasu mayit ini sama kamu, pasti aku akan mati. Hitungan hari dari ilmu itu kusalin, kupindahkan ke kamu. Dalam hitungan hari pasti aku akan mati. Dan aku minta sama kamu, mayit yang kamu gunakan untuk memasakkan ilmu pasu mayit, mayitku. Kau gali kuburanku. Kalau kamu memang ingin memiliki ilmu pasu mayit yang luar biasa kuat, bahkan lebih kuat dari ilmu pasu mayit yang aku miliki sekarang. Berlipat-lipat kali kekuatannya. Karena apa? Mayit yang kau gunakan untuk ritual memasakkan ilmu pasu mayit, di dalam mayit itu masih melekat kekuatan gaib ilmu pasu mayit. Semuanya akan pindah menjadi kekuatan kamu. Dan permintaan itu pun dikabulkan oleh Wa'abu. Simple ya. Beliau tidak perlu lagi nyari-nyari kuburan siapa yang harus kubongkar. Resiko kan? Nah, ini dia minta sendiri. Sesuai dari firasat si Datuk Dulang ini tadi. 4 hari setelah beliau menurunkan ilmu pasu mayitnya ini, beliau meninggal dunia. Wa'abu di sini turut ya melakukan prosesi pemakaman, yang mana pemakaman dari almarhum Datuk Dulang ini miris sekali. Ya boleh dikatakan cuman ada beberapa orang lah yang mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhir, keluarga-keluarga, anak-anaknya aja. Sedangkan warga-warga kampung tempat Datuk Dulang tinggal, mereka enggan untuk mengantarkan jenazah tersebut karena Datuk Dulang ini kan dicap sebagai dukun masak mentah. Jahat ayo, baik ayo, asal ada upahnya. Nah, sesuai kesepakatan, sesuai janji, sesuai permintaan dari almarhum Datuk Dulang,
Siang dikubur, malam kuburannya dibongkar oleh Wak Abu. Dia bawa di sini air pakai ember, ya, digalinya pakai tangan kuburan itu, dibukanya papan-papan itu, Wak Abu pun masuk ke dalam liang lahat. Ritual itu dilakukan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh almarhum Datuk Dulang, mayit Datuk Dulang yang sudah meninggal dunia ini. Setelah Wak Abu mengatakan, aku memasakkan ilmu pasu mayit agar aku dapat membuat yang hidup seakan-akan menjadi mayit. Duduk, pocongnya duduk. Sempat di sini, ya, Wak Abu itu yo kaget. Tapi ya dia dah tahu ya kejadiannya bakal seperti itu. Nah, setelah mayit itu duduk, pocong itu duduk, Wak Abu di sini kembali melafalkan ilmunya dan mengatakan, kau kupasu. Pocong itu kembali berbaring di dalam liang lahatnya. Setelah apa yang dilakukan Wak Abu ini, ada satu yang dirahasiakan oleh almarhum Datuk Dulang. Tidak disebutkannya sama si Wak Abu. Apa itu? Itu baru disadari oleh Wak Abu setelah ilmu pasu mayit itu benar-benar masak, benar-benar jadi dan sudah diuji. Sebelum Wak Abu ini keluar dari liang lahat, Wak Abu ini kupingnya pengangong, ngong, seakan-akan banyak sekali orang yang berbisik di telinganya. Ada yang menjerit, ada yang kesakitan, ada yang minta tolong, ada yang mengeracau, ada yang marah. Di malam yang gelap, pandangan dari Wak Abu melihat di sekitar liang lahat itu berkunang-kunang. Yang tadinya awan itu gelap memang, tapi masih terlihat agak sedikit kebiru-biruan. Awan malam yang disinari oleh sinar rembulan. Tapi ketika Wak Abu sudah mendengar seperti orang banyak berbisik, pandangannya mulai berkunang-kunang. Seakan-akan dunia ini warnanya itu hitam putih aja. Tidak ada warna lain, dan ketika dunia berwarna hitam putih, disitulah Wak Abu ini dapat melihat apa yang tak terlihat. Yang dilihat Wak Abu ini bukan genderuwo, bukan jin, bukan tuyul, bukan siluman, tapi yang dilihat oleh Wak Abu itu adalah arwah-arwah orang yang gentayangan, yang mati penasaran. Sebelum Wak Abu ini keluar dari liang lahat. Liang lahat itu kan dalamnya lumayan lah ya. Sebelum dia keluar, otomatis kan Wak Abu ini mesti lompat, manjat ya, meraih tebing atau pinggiran tanah yang tinggi agar tubuhnya dapat naik. Tapi sebelum Wak Abu ini melompat, baru tangannya diraih kayak gitu, tiba-tiba ada tangan yang menjulur seakan-akan ingin membantu Wak Abu keluar dari dalam liang lahat. Ya, ditariklah tangan itu, digapai oleh Wak Abu. Awalnya cuma tangan yang terlihat, ya, karena Wak Abu ini masih di dalam liang lahat. Setelah Wak Abu ini ditarik, tubuhnya sudah keluar setengah dari liang lahat. Alangkah Wak Abu ini terkejut. Yang menarik tangan Wak Abu adalah almarhum Datuk Dulang. Arwah atau ruh dari almarhum Datuk Dulang gentayangan. Ketika Wak Abu sadar, tangan yang dipegang oleh Wak Abu itu adalah tangan sosok yang menyerupai almarhum Datuk Dulang. Otomatis di sini dia kaget, melepaskan tangan itu, kembali jatuh lagi dia ke dalam liang lahat. Dan sosok yang menyerupai almarhum Datuk Dulang ini, ya, itu menjonggain kepalanya ke dalam lubang kuburan. Dia mengatakan, "Bu, ayolah, aku bantu naik. Naiklah kau. Jangan kau lama-lama lagi di sini. Pulang. Daripada nanti kau tak sanggup untuk pulang." Awalnya ya Wak Abu ini tidak ngerti apa yang diucapkan oleh sosok tersebut. Tapi ya memang benar, Wak Abu yang tidak berani untuk keluar
karena ditungguin sama arwah dari Datuk Dulang, dia lebih memilih duduk ya, ngumpet di dekat jenazah yang ada di sampingnya. Wak Abu mulai merasa kalau kayaknya semakin lama semakin banyak ya suara-suara langkah kaki, ada yang sek, 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 seakan-akan sedang ngesot lah kayak gitu. Semakin banyak yang mendekati lubang. Wak Abu melihat ke atas, itu warna dunia ini masih hitam putih, nggak ada warna sama sekali. Dan di sekitar lubang kuburan itu, yang tadinya cuma terlihat satu sosok yang duduk mencangkung nunggu si Wak Abu ini keluar dari lubang kuburan, ya semakin lama kok semakin ramai. Sosok-sosok yang tidak dikenal oleh Wak Abu ini seakan-akan mengelilingi, ya, berkerumun menunggu Wak Abu keluar dari liang lahat tersebut. Ada yang mukanya nih ya kayak hancur lah, ada yang kepalanya ditepletot kayak gini, penampakannya mengerikan sekali. Dan kembali di sini sosok yang menyerupai Datuk Dulang berkata, "Bu, kau keluarlah sekarang, kau pulang. Daripada nanti kau tak sanggup untuk pulang. Pulanglah." Kembali di sini, sosok itu mengulurkan tangannya dan mau nggak mau. Daripada terperangkap di sana, sosok-sosok mengerikan itu semakin banyak merubungi si Wak Abu ini. Beliau pun di sini keluar langsung lari tanpa kembali menutup lubang kuburan yang digalinya. Sesampainya di rumah, Wak Abu ini baru sadar, aku tadi lari, nyelonong aja, lubang kuburannya belum ketutup. Kalau ketahuan sama orang, heboh nih, kuburan almarhum Datuk Dulang ada yang ngebongkar. Awalnya di sini, Wak Abu berniat balik lagi, tapi dia takutnya kalau kembali ke kuburan itu lagi, sosok-sosok mengerikan itu masih ada dan bisa jadi semakin banyak. Akhirnya di sini Wak Abu berpikir, nantilah, mendekat-dekat subuh aja lah. Aku baru kesana lagi, baru kututupin lagi lubang kuburan itu. Dan Wak Abu menunggu waktu menjelang subuh. Sebelum subuh masuk, Wak Abu berjalan pelan-pelan, berjalan hati-hati, semakin dekat dengan area pemakaman. Wak Abu ini semakin berhati-hati ngelihat ada nggak ya sosok mengerikan itu, masih rame nggak di kuburan ini. Ya, sampailah Wak Abu ini jarak pandangnya dapat melihat kuburan almarhum Datuk Dulang tadi. Dia kaget, loh, nggak salah lihat aku ini. Siapa yang nimbun kuburan itu? Kuburan Datuk Dulang ini tanahnya itu ya sudah diuruk lagi, gundukannya sudah rapi lagi, papan nisannya sudah ditancap lagi. Dan Wak Abu di sini mencoba untuk mendekat, melihat, ya, takutnya salah lihat kan dari jauh. Bener nggak itu kuburan Datuk Dulang? Dilihat iya, namanya nama Datuk Dulang dan kuburannya sudah rapi. Yang lebih menakjubkannya lagi, sama sekali tidak terlihat kalau kuburan itu bekas dibongkar. Awalnya di sini Wak Abu sempat berpikir, ini mimpi atau nyata? Seperti mimpi, sama sekali tidak ada bekas kalau kuburan itu digali. Timbul di sini pertanyaan Wak Abu, siapa yang membantuku untuk menimbun makam dari almarhum Datuk Dulang? Kisah ini menarik sekali, sahabat-sahabat, karena ilmu basuh mayit ini ya adalah ilmu kebatinan yang cukup mengerikan kalau digunakan untuk kejahatan. Namun kalau kita gunakan untuk kebaikan, amal ibadah lah yang kita dapat. Jangan salah kita menggunakan kekuatan yang sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wak Abu di sini ya menjalankan amanah, menjalankan warisan ilmu dari almarhum Datuk Dulang. Walaupun Datuk Dulang ini semasa hidupnya menjadi dukun masak mentah, baik hayu, jahat hayu, asal ada upah. Tapi alhamdulillah Wak Bu di sini dapat mengontrol dirinya. Makanya di sini Wak Bu setelah mendalami ilmu basuh mayit,
Awalnya dia itu jadi temperamen. Setelah dia sadar temperamennya itu ya, adalah reaksi dari kekuatan yang sudah ada di tubuhnya, kekuatan Pasumait ini. Wak Bu sadar dan beliau memilih untuk menjauh, menghindar dari kerumunan masyarakat. Takutnya emosinya, pengaruh ilmu itu tidak dapat dibendung. Keributan dan hal-hal yang buruk lah yang akan dirasakan, yang akan terjadi sama orang-orang yang bentrok sama si Wak Abu. Makanya beliau memutuskan, lebih baik aku ngilang ke dalam hutan. Kalau sudah gelap, baru aku pulang ke rumah. Itu alasan pertama. Dan alasan yang kedua, Wak Abu ini bingung dia kalau di tempat keramaian itu bingung. Karena kalau di tempat ramai, kan itu ada orang yang pakai baju merah, kuning, biru, hijau, segala macam. Sedangkan pandangan Wak Bu ini, warna-warna itu sudah hilang. Dia seakan-akan buta warna. Pandangan itu semuanya hitam putih. Sama sekali tidak ada corak warna. Dan penampakan yang dilihat sama Wak Bu ini bukan cuman manusia saja. Siang-siang hari bolong, roh-roh penasaran itu, arwah gentayangan itu ada di sekeliling kita. Cuman kita nggak sadar. Cuman kita yang tidak dapat melihat. Makanya di sini Wak Bu ini masuk ke dalam hutan. Karena di dalam hutan tidak ada banyak warna. Warna coklat batang kayu, hijau dedaunan. Cuman itu Wak Bu di sini nggak pusing dia. Dan dia pun di sini ya mulai mencari rotan, mulai mencari teras kayu yang terendam untuk diolah, ya, untuk dijadikan kerajinan yang bisa dijual ke warga-warga desa. Nah, mulai dari hari itu Wak Bu masuk ke dalam hutan. Di hutan itu dia berpindah-pindah. Wak Bu bilang, ya, pindah ke satu titik, ngeluyur lagi dia menyusuri hutan. Kalau dapat rotan, ambil rotan. Kalau enggak, Wak Bu ini lebih banyak menghabiskan di aliran sungai untuk menyusuri sungai, untuk mencari batang kayu yang terendam, mengambil teras dari batang kayu tersebut. Nah, pasti di sini sahabat-sahabat bertanya-tanya nih. Dari awal saya menceritakan kisah Wak Bu sampai di detik ini kok tidak diceritakan Wak Bu ini keluarganya gimana? Apakah Wak Bu menikah? Apakah Wak Bu punya anak? Nah, di sini Wak Bu memang hampir saja menjadi bujangan tua Perjaka Tulen. Karena Wak Bu ini sudah cenderung nyaman dengan kesendiriannya. Wak Bu ini sudah mulai nyaman dengan pemandangan matanya. Pemandangan yang berbeda dari kita-kita ini. Karena Wak Bu mengatakan, beliau di sini sempat lama dibuntuti oleh sosok ruh arwah wanita cantik. Cantik, Wak Bu bilang. Cantik, kalau aku bilang cantik, cantik lah. Selama aku hidup, Wak Bu bilang, belum lagi ada aku melihat wanita secantik itu. Tidak ada. Bapak saya bertanya, itu siapa, Wak? Dewo kah? Peri kah? Jin kah? Atau itu memang ruh atau arwah orang yang mati gentayangan? Wak Bu mengatakan di sini itu ruh arwah orang yang mati gentayangan. Dia belum ikhlas mati. Diceritakan di sini. Ketika Wak Bu ini menyusuri aliran sungai, ya, untuk mencari teras batang kayu ini. Dari kejauhan, Wak Bu ini samar-samar melihat. Karena pandangan itu kan cuma hitam putih aja yang dapat dilihat sama dia warna. Dari kejauhan dia melihat itu batang kayu, apa manusia? Dia bilang. Atau hantu? Wak Bu bilang. Soalnya berdirinya tuh sambil goyang-goyang, kayak goyang kiri, goyang kanan. Ya. Rambutnya terurai panjang, layaknya seperti kayak dedaunan lah yang ditiup angin. Wak Bu mendekat dan ternyata sosok yang dikira Wak Bu batang kayu itu adalah sosok seorang wanita. Dan terlihat kakinya ini tidak napak ke bumi. Hantu berarti. Wak Bu pun di sini tidak memperdulikannya. Ya, udah tahu itu hantu, udah dia lewat. Tapi sosok itu terus mengikuti Wak Bu. Setelah Wak Bu selesai dari hutan, malam Wak Bu ini pulang ke desa, pulang ke rumahnya.
Wak Bu tetap dibuntuti. Lama aku dibuntutin, baru aku bertanya sama sosok itu, kenapa? Kenapa kau ikutin aku terus? Banyak bangsa-bangsa kamu, ya, arwah-arwah lain yang dapat kulihat, bahkan arwah-arwah itu aku pasu, arwah-arwah itu aku kunci, aku jinakkan. Tapi mereka nggak ada yang ngikutin aku. Ada kepentingan apa? Ada keperluan apa kamu mengikuti aku? Sosok itu berdialog layaknya seperti manusia. Dia mengatakan kepada Wak Bu, aku sengaja ngikutin kamu. Aku pingin ikut sama kamu. Aku pingin mendampingi kamu. Wak Bu di sini bertanya, untuk apa? Aku ndak perlu dampingan. Aku ndak perlu kawan. Aku sendirian di dalam hutan, aku merasa tenang. Aku mau ikut kamu. Aku sudah tidak bisa pergi dari kamu. Karena tanpa Wak Bu sadari, Wak Bu ini sudah mengambil sesuatu yang tadinya semasa hidup kepunyaan atau milik dari wanita tersebut. Teras batang kayu yang kau ambil kemarin, itu punyaku. Gara-gara aku mau mengambil teras batang kayu yang kau ambil kemarin. Karena ketika aku mengambil teras batang kayu itulah, ngambil dari dalam sungai, gara-gara itu aku mati. Ternyata di sini sahabat, tanpa Wak Bu sadari, tanpa disengaja, Wak Bu ini sudah mengambil teras batang kayu yang ada di dasar sungai. Teras batang kayu itu ternyata kepunyaan milik sosok hantu wanita ini ketika sosok itu masih hidup. Dan sosok hantu wanita ini mengatakan sama Wak Bu, gara-gara teras batang kayu itulah aku mati terseret alur sungai. Sekarang kepunyaanku kau ambil. Aku sampai mati tidak dapat mengambil barang itu. Jadi sekarang aku harus ikut dengan kamu. Wak Bu di sini ya mendengar kalau wanita itu tidak mau pergi dengan alasan seperti itu. Alasan yang ya tidak masuk lah ya kalau dipikir. Orang sudah mati kok masih punya keinginan. Dan itulah orang yang masih punya keinginan, beliau meninggal, keinginannya itulah yang bangkit, yang mewujud menyerupai almarhum yang meninggal. Karena keinginannya itulah yang gentayangan di dunia ini. Dia belum ikhlas mati. Nah, Wak Bu di sini membacakan ilmu pasu mayitnya. Ya, berniat wanita itu mau dipasu, tes, ya, diperintahkan, dijinakkan, pergi kembali ke dalam liang lahatmu. Tapi wanita itu tidak mempan dipasu sama Wak Bu. Sama sekali tidak mempan. Dan arwah wanita yang gentayangan yang ngikutin Wak Bu ini terus mengikuti beliau. Wak Bu pun di sini bertanya lah sama si hantu wanita itu, kamu dari mana ngikutin aku? Di mana? Kuburanmu di mana? Maksud beliau, Wak Bu bertanya nih ya, di mana kuburanmu? Maksud Wak Bu ini mau giring sosok hantu wanita itu dekat dari lubang kuburannya. Yo, karena dari jauh, Wak Bu ini tidak dapat memasu, tidak dapat membuang atau mengusir sosok itu dengan ilmu pasu mayit agar dia terkurung di dalam liang lahatnya, itu tidak bisa. Mungkin kalau dia dekat dengan lubang kuburannya, ilmu pasu mayitku bisa berlaku. Tapi wanita itu mengatakan, aku tidak dikubur. Mayatku terseret arus sungai. Jasadku melebur di dalam air sungai. Daging-dagingku dimakan oleh ikan-ikan yang ada di sungai. Jasadku tidak ditemukan. Jadi di sini Wak Bu kebingungan. Lantas gimana caranya aku bisa memasu sosok ini? Tidak bisa. Yang bisa dipasu itu yang punya tubuh lah ya, tubuhnya ditanam, punya tempat lah
kuburan, intinya seperti itu. Nah, dari situ Wak Abu ini pasrah, ya serahlah, kau mau ikut-ikut, yang penting kau jangan ganggu aku. Terus sosok wanita itu ngintilin si Wak Abu ini. Lama-lama Wak Abu melihat sosok wanita itu nggak kayak hantu-hantu lain, cantik. Dan sosok itu tak ganggu. Kalau nggak diajak ngomong sama Wak Abu, dia cuma diem aja ngikutin Wak Abu. Nah, mulai dari situ Wak Abu ini terlena dengan dunianya sendiri di dalam hutan. Duduk sama cewek itu, mandangin wajahnya yang putih pucat yang Wak Abu katakan cantik. Sampai-sampai Wak Abu ini timbul rasa sayang lah. Timbul rasa suka dengan sosok itu. Nah, dari itulah Wak Abu ini tidak punya ketertarikan untuk menikah. Sedangkan kedua orang tuanya sempat menjodohkan Wak Abu, tapi Wak Abu mengatakan, "Ndak. Aku mau cari istri itu yang mau ku bawa masuk hutan nyari rotan. Kalau ndak mau masuk ke dalam hutan, ikut aku nyari rotan, ndak usah. Lebih baik aku ndak usah punya istri." Ya. Anak gadis mana? Ya, yang mau dibawa masuk ke dalam hutan berhari-hari, yang mana di hutan itu tidak ada pondok untuk tempat istirahat, tidak ada yang mau. Dan Wak Abu tidak terlalu mikirin karena dia sudah memiliki tambatan hati, yaitu sosok hantu wanita itu. Tapi rasa sayang Wak Abu dengan sosok hantu wanita itu ya cuman sekedar rasa sayang aja, dia tidak ngapa-ngapain kok, Wak Abu bilang. Nah, Wak Abu ini baru menikah di usianya yang hampir kepala 4. Itu pun karena permintaan terakhir dari almarhumah ibundanya. Ayahnya sudah meninggal duluan, tinggallah ibunya. Diurus sama si Wak Abu ini. Karena kan anak tunggal beliau ini. Sebelum ibunya meninggal, sakitnya udah parah sekali. Ya, ibundanya mengatakan, "Bu, nikahlah lagi. Kalau kamu malu, ndak sanggup rasanya cari jodoh untuk kamu, biar mak yang nyarikan. Mak masih telap lah berjalan keluar sana. Pamili-pamili gitu masih banyak lagi. Ndak kan ada orang tuh nak nolak kalau mak berkata nak nikahkan kau dengan anaknya." Itu permintaan mak terakhir, Bu. Mak rasanya kurang deh. Kalau mak mati kage, mak belum dapat nengok kau menikah. Rasa hati mak tuh ndak puas. Mak takut mati ngantuk. Mendengar ucapan dari ibunya, ngancam kalau dia Wak Abu ini nggak nikah sebelum ibunya meninggal, aku bakal mati ngantuk, Wak Abu bilang. Ya, baru di sini Wak Abu membuka hatinya menerima perjodohan dari ibundanya. Dijodohkanlah Wak Abu ini. Ya, tapi harapan Wak Abu dijodohkan dengan anak gadis, wanita yang masih muda. Tapi yang namanya udah kepala 4, kerjaannya di dalam hutan, dan syarat yang diberikan Wak Abu harus mau ngikut nyari rotan ke dalam hutan. Ya, Wak Abu di sini mendapatkan wanita yang hampir sebaya dengan Wak Abu, tapi usianya selisih sekitar 5 tahunan lah. Ya, kalau orang kampung bilang itu gadis tua. Ya, wanita itu tidak nikah-nikah juga, takut juga nikah sama laki-laki. Dijodohkanlah wanita itu masih family, masih kerabat dari ibundanya Wak Abu. Pernikahan mereka pun berlangsung. Sosok hantu wanita ini masih terus mengikuti Wak Abu dan berdampak nanti di kehidupan rumah tangga Wak Abu. Tepat sekitar 2 bulan lah, Wak Abu menikah dengan wanita yang dijodohkan ibundanya. Ibunda dari Wak Abu pun meninggal dunia. Berarti sekarang Wak Abu tinggal cuman dengan istrinya saja di rumah tersebut. Kalau siang pastinya ya, rumah itu kosong. Wak Abu selalu membawa istrinya masuk ke dalam hutan. Pernikahan Wak Abu ini ya, awalnya baik-baik saja. Tapi setelah ibundanya meninggal dunia, setelah Wak Abu ini cuma tinggal berdua saja dengan istrinya di rumah tersebut, sosok ruh arwah wanita yang sudah mengikuti Wak Abu dari lama ini, itu mulai mencoba untuk berinteraksi dengan istri dari Wak Abu.
mulai menampakkan sosoknya. Tiba-tiba istri Wak Abu ini teriak, "Bang, tolong! Hantu! Hantu!" Ketika Wak Abu cek, kau lagi. Ngapain kau sini? Ngapain kau nunjukin diri kau sama istriku? Pergi kau sana. Nggak puas-puasnya sudah bertahun-tahun kau ngikuti aku. Nah, karena istri Wak Abu ini sering mengalami gangguan dari sosok hantu wanita ini. Sampai-sampai kejiwaan atau mental dari istri Wak Abu ini agak sedikit terguncang. Wak Abu sendiri mengatakan seperti itu. Istrinya gampang kesurupan. Sosok yang merasuki istrinya ya ini, sosok ruh arwah hantu wanita itu. Bingung Wak Abu ini, nggak bisa ngobatin istrinya sendiri. Percuma ilmu pasu mayit itu ada, tapi dia tidak bisa memasu hantu wanita ini. Sampai di mana kejadian yang masih diingat selalu oleh Wak Abu ini, ketika istri Wak Abu ini mengandung, yang namanya usia udah kepala 3, ya, masuk kepala 4 semua, bahkan lebih kalau Wak Abu ini kepala 4. Usia yang sudah tidak muda lagi, mendapat kabar kalau istrinya tadi bunting, hamil. Senanglah hati Wak Abu ini, yang mana tidak terfikir sama Wak Abu kalau dia itu bisa punya anak. Nah, di kehamilan anak Wak Abu ini, gangguan dari ruh, gangguan dari wanita yang mati gentayangan yang ngikuti Wak Abu ini, itu semakin hari semakin sering dan semakin ekstrim. Seorang wanita yang lagi hamil, kalau mengalami kesurupan, kerasukan, ini sangat berbahaya sekali. Dapat mengancam keselamatan janinnya. Bisa-bisa keguguran. Orang kesurupan kan nggak bisa ngontrol. Mau jalan kan dia, mau lompat, mau guling-guling. Dan istri Wak Abu ini sering sekali kesurupan. Barulah di sini Wak Abu menemukan solusi yang dicarinya sudah bertahun-tahun yang lalu. Untuk melepaskan sosok wanita itu supaya tidak ngikutin Wak Abu lagi. Nah, ketika ruh wanita yang gentayangan yang ngikutin Wak Abu ini merasukin istrinya ketika sedang dalam kandungan. Wak Abu di sini mencoba untuk menalar atau mencoba untuk memecah, mengembangkan ilmu kebatinan, yaitu pasu mayit. Yang mana ilmu pasu mayit itu kan ruhnya itu ya, khusus nih untuk pengolahan ruh ya, arwah gentayangan, ini bisa dipasu kalau ada tempat untuk mengurungnya. Berarti harus ada kuburannya, harus ada liang lahatnya. Sedangkan wanita itu tidak ada. Sedangkan kalau orang kesurupan, otomatis ruh itu kan bakal masuk ke dalam tubuh si wanita itu. Berarti ruh itu sekarang sudah punya tempat dan pasu mayit pun berlaku. Wak Abu mengatakan, aku menggunakan pasu mayit. Ruh yang ada di dalam, kupasu kau, terkurung kau, terkunci. Wak Abu mengunci ruh wanita yang gentayangan ini ke dalam janin istrinya, ke dalam anak yang ada di dalam kandungan istrinya. Memang terdengar agak sedikit konyol, agak sedikit gila, tapi itu terpaksa daripada istrinya mati keguguran. Tidak ada pilihan lain. Nah, makanya tadi saya bilang, Wak Abu pun di sini mengatakan, kalau tahu dari dulu kayak gitu, udah lama sosok ruh wanita yang ngikutin aku itu bisa aku pasu. Nah, tapi memang di sini harus mengorbankan anak yang akan lahir ini. Pasti akan ada efek dari ilmu pasu mayit yang telah dilepaskan Wak Abu ketika istrinya sedang mengandung. Yang dilakukan oleh Wak Abu, memasu ruh wanita gentayangan yang mengikuti dan hampir mengancam keselamatan istrinya yang tengah mengandung, memasu ruh itu ke dalam janin yang dikandung istrinya. Tidak satu orang pun yang tahu. Beliau di sini juga tidak mengatakan kepada istrinya. Ketika istrinya sadar, ya, Wak Abu mengatakan, ya mudah-mudahanlah ini terakhir kamu kesurupan. Aku sudah menyelesaikan apa yang seharusnya kuselesaikan dari jauh-jauh hari. Nah, singkat cerita di sini waktu terus berjalan. Wak Abu mengatakan, ya
keseharian aktivitasnya tidak pernah berubah sampai dia tua, sampai dia punya anak. Nah, tibalah hari yang ditunggu-tunggu oleh Wak Bu dan istri. Hari bahagia, hari kelahiran anak pertama mereka, dan akan menjadi satu-satunya anak Wak Bu. Sesaat setelah anak itu lahir, Wak Bu di sini memperhatikan, karena beliau selama istrinya mengandung, sebelum lahir anaknya ini, Wak Bu ini hatinya gelisah, takutnya begitu lahir sudah terlihat kejanggalan atas apa yang telah dilakukan Wak Bu. Tapi alhamdulillah, tidak ada ya kejanggalan-kejanggalan dilihat dari fisik anak itu, semuanya normal, lega, tenang hati Wak Bu. Namun seiring waktu berjalan, seiring pertumbuhan anak laki-laki itu, Wak Bu mengharapkan putra laki-lakinya ini menjadi seorang anak yang gagah, seorang laki-laki yang perkasa, tegas, tegap, dan Wak Bu berharap beliaulah yang akan meneruskan warisan leluhur mereka, menjadi seorang pemandi jenazah. Namun seiring waktu berjalan tadi, seiring perkembangan pertumbuhan anak itu, kebiasaan kelakuan dari putra laki-laki Wak Bu di sini berubah drastis. Yang seharusnya seorang anak laki-laki itu tegas, namun di sini sama sekali tidak menunjukkan sikap tegas. Malah kebiasaan-kebiasaan dari anak perempuan itu yang dikejar-kejarnya, itu yang sering dilakukannya. Kalau main sama anak-anak seumuran, itu bukan mainnya main anak laki-laki, bukan, tapi main masak-masakan. Jalannya itu ngelambai, ngomongnya itu juga kayak anak perempuan. Dan yang paling dimarahi oleh Wak Bu ini, anaknya itu cengeng sekali, dikit-dikit nangis, ngadu sama ibunya. Karena anak itu tidak berani ngadu sama Wak Bu. Kalau ngadu sama Wak Bu, ketahuan nangis. Wak Bu di sini marah, membentak anaknya. Dan ketika Wak Bu ini memarahi anaknya, Wak Bu melihat di dalam diri anaknya itu ada sesuatu yang berbeda. Tatapan matanya, raut wajahnya seketika berubah. Wak Bu teringat dengan wajah wanita cantik, ruh yang gentayangan, ruh yang dipasu ke dalam janin anak itu. Baru di sini beliau sadar, mungkin inilah dampak dari apa yang telah kulakukan. Anak laki-lakiku jadi nangino. Kami Jambi ya, kalau ngelihat anak laki-laki perawakannya kayak perempuan, itu kami manggilnya, nyebutnya dengan sebutan nangino. Lanang jadi betino. Itulah anak Wak Bu, putra yang diharapkannya menjadi gagah, tegas, perkasa, sampai anak itu dewasa. Anak itu ngonde, yang mana di zaman itu kalau anak ngonde itu dibully. Kalau anak ngonde itu paling malulah orang tuanya. Yang mana predikat Wak Bu dikenal warga sebagai pawang hantu, penakluk hantu, pemandi jenazah, ndak takut di hutan sendirian berhari-hari. Tapi anaknya jangankan diajak ke hutan, keluar rumah kalau hujan aja nangis. Nah, dari sikap anaknya yang tidak sesuai dengan harapan, di sini membuat mental Wak Bu ini terpukul. Dia menganggap kalau beliau ini sudah gagal menjalankan ilmunya untuk kebaikan. Malah Wak Bu ini mencelakai anak kandungnya sendiri, dan masa-masa Wak Bu larut dalam kesedihan, larut dalam penyesalan. Di sini membuat tubuh atau fisik dari Wak Bu ini berubah drastis. Tubuhnya semakin hari semakin lemah karena bertambahnya usia. Wak Bu juga di sini sudah tidak mau lagi untuk turun langsung ya ke lapangan kalau ada ruh atau arwah yang menghantui rumah warga. Ilmu pasunya itu sudah tidak pernah digunakannya lagi, karena dia menganggap seperti ini, gara-gara ilmu pasu ini anakku sendiri yang menerima resiko dari ilmu pasu itu, dan aku yang jadi malu. Beliau di sini memutuskan untuk mengunci ilmu tersebut, tapi tidak untuk membuangnya. Ya, karena Wak Bu sadar kalau ilmu pasu itu dibuang,
usianya pasti tidak akan lama lagi. Itu perjalanan hidup Wak Bu, mulai dari dia nuntut ilmu, mulai dari keseharian yang dilakukan Wak Bu, sampai di mana Wak Bu berkeluarga dan timbullah kejadian anaknya berubah jadi Nangino. Timbullah di sini rasa penyesalan dari Wak Bu, sampai Wak Bu ini ya, di tahun 1998, yang mana Wak Bu ini sering main ke rumah gara-gara Wak Bu ini sering diundang sama bapak saya. Kalau Wak Bu datang, Wak Bu mau dibelikan apa? Ada Wak Bu, martabak enak, besok saya belikan. Wak Bu datang karena penasaran, pengen nyobain martabak itu apa, rasanya gimana. Ya jadi datanglah orang tua itu. Bapak saya ini suka ngobrol dengan orang-orang seperti itu untuk menggali pengetahuan tentang ilmu kebatinan. Dan Wak Bu pun di sini ndak sungkan-sungkan ya untuk menjabarkan apa yang dia tahu tentang ilmu Pasumayit yang didalaminya. Menurut pengakuan Wak Bu, sampai hari ini Pasumayit itu masih ada. Sampai hari ini penglihatanku tuh masih hitam putih. Aku ndak bisa melihat dinding rumah kamu ini warna apa. Aku ndak bisa melihat warna itu, ndak bisa. Bahkan udah lupa. Jadi semenjak ilmu itu jadi di dalam tubuhnya, dia keluar dari lubang kuburan Datuk Dulang gurunya untuk masain ilmu Pasumayit ini, penglihatannya sudah berubah menjadi hitam putih. Ayah saya di sini mengatakan, kenapa ndak Wak Bu buang aja? Wak Bu sekarang kan usianya sudah tua sekali. Sampai kapan Wak ilmu itu mau Wak bawa? Amal ibadah Wak yang dibawa nanti, bukan ilmu seperti itu. Cukup sudah, kan Wak sudah ndak memerlukannya lagi. Wak Bu di sini pengen buang ilmu itu, tapi nanti setelah anak aku nikah, yang mana anak Wak Bu ini ya sampai dewasa dia itu Nangino, jalannya tuh onde, tapi ya ndak pakai baju perempuan, tetaplah pakaian itu pakaian laki-laki, tapi itulah cengeng, manja. Kalau panas-panasan pulang demam, nangis, pernah sekali ya, panas kalau keluar rumah panas-panasan, hujan-hujanan, itu dia langsung demam, sakit, fisiknya lemah sekali. Bapak saya yang pernah bertemu dengan anak si Wak Bu ini, dan bapak saya mengatakan ya memang kayak Nangino. Ditanya sama bapak saya tentang ilmu, ada nggak kamu ngambil ilmu dari bapakmu? Bapakmu banyak ilmu, ambillah, salin buat bekal. Wak, takut Wak mandiin jenazah. Malah dia mengatakan seperti itu. Tidak sesuai harapan. Nah, singkat cerita di sini, di tahun 2001, Wak Bu ini meninggal dunia. Nah, di akhir tahun 2020, anak putra laki-laki dari si Wak Bu yang berperilaku seperti Nangino ini, itu dijodohin sama si Wak Bu. Ya, dipaksa nikah. Sempat juga lah diberi syarat lah, kalau kami orang Jambi itu bilang ya, dibuat hati anaknya itu luluh mau nurut kata orang tuanya. Karena Wak Bu ini merasa usianya itu ya ndak mungkin lah usianya itu abadi, pasti walaupun ilmu ini nggak dibuang pasti mati. Takutnya sebelum melihat anaknya itu berumah tangga, Wak Bu meninggal dunia, malah aku nanti yang mati ngasau, malah aku yang mati jadi hantu. Nah, ayah saya sempat membantu Wak Bu ya, mengolah dengan batinnya dengan beberapa syarat agar anak Wak Bu yang Nangino ini tadi mau dijodohkan dan menikah. Dan alhamdulillah perjodohan itu berhasil, anaknya mau menikah. Selesailah di sini tugas dari Wak Bu, karena prinsip Wak Bu cuma satu. Apa yang dilakukan ibuku akan kulakukan. Harus kulakukan. Belum tenang, belum puas hati ini kalau belum melihat anak laki-lakiku menikah. Karena tahap terpenting dalam kehidupan seorang laki-laki ini ya di jenjang pernikahan. Kalau sudah menikah berarti laki-laki tulen. Tapi kalau nggak nikah, sampai kapan anakku jadi Nangino? Itu yang ditakutkan oleh
Wa Abu. Beliau meninggal di tahun 2001. Nah, jadi tadi saya janji sama sahabat-sahabat semua untuk menjelaskan pasu mayit versi yang saya tahu. Nah, dan saya pun di sini ingin mengingatkan dan menyampaikan bahwa cerita perjalanan hidup dari Wak Bu ini itu bukan untuk kita tiru di kehidupan di masa sekarang. Karena kalau saya rasa ya, di era milenial seperti ini, kalau orang masih ada yang menggunakan ilmu pasu mayit, ini bisa berabe. Mungkin aksi perampokan, aksi pemerkosaan lah ya. Ini bakal sering terjadi. Karena ilmu pasu mayit itu bukan cuman berlaku untuk mayit. Lebih berlaku lagi dan lebih mujarab lagi kalau digunakan untuk yang hidup. Berarti kan manusia, hewan, itu bisa kita pasu. Nah, mungkin sahabat-sahabat pernah mendengar cerita Pocong Muji, yang mana seorang anak berandalan lah ya saya katakan, ini memiliki ilmu gendam, yang mana gendam dengan pasu itu 11-12. Namun berbeda. Gendam dikhususkan untuk mengunci, membuat objek yang dituju oleh ilmu gendam ini tidur tak berdaya, cuman sebatas itu saja. Tapi kalau pasu, ini bisa membuat organ atau membuat bagian tubuh ini benar-benar tidak bisa digerakkan sampai pasu itu dilepas. Contohnya, kalau Wak Abu ini memasu seseorang, kupasu urat pergelangan kakinya. Otomatis kalau urat pergelangan kaki kita ini kencang, tidak berfungsi, kaki kita bakal pincang. Karena yang hidup, jangan salah, urat itu hidup loh, berdenyut, hidup, darah itu mengalir, hidup. Apapun yang hidup akan kupasu layaknya mayit, mati. Kalau ditujukan, aku gendam nama orang itu, kubuat kaku seperti mayit, dan orang itu bakal menjadi mayat hidup. Mati enggak, hidup pun enggak juga. Itu bahayanya ilmu pasu mayit ini. Setelah kematian dari Wak Abu, ya, saya rasa dari garis keturunan Wak Abu sudah tidak ada lagi yang mewarisi ilmu pasu mayit. Namun anak Wak Abu yang Nangino ini tadi, ya mungkin di sini Allah memberikan jalan keluar lah ya dari sesuatu yang tidak diharapkan oleh anak itu. Walaupun sifat dan gelagatnya itu tidak bisa diubah layaknya tegap tegas, tapi di sini anak itu menjalankan kehidupan layaknya seperti laki-laki normal. Walaupun melambai, dia punya anak. Walaupun melambai, dia di sini bertanggung jawab menafkahi anak istrinya. Nah, itulah kisah perjalanan hidup dari Wak Abu yang saya katakan di sini sebagai Ghostbuster, penakluk makhluk gaib, khususnya ruh orang yang mati gentayangan penasaran. Nah, ilmu pasu yang saya tahu, pasu mayit, ya pasu ini banyak nih, bukan pasu mayit aja. Mungkin saya bahas lagi nanti di video selanjutnya ya. Pasu ini banyak, jadi kita bahas pasu mayit dulu. Yang sahabat dengar, ya, ritual-ritual, tata cara yang dilakukan oleh Wak Abu untuk memasakkan ilmu pasu mayit yang beliau miliki. Ini memang pasu mayit, benar-benar mayit. Ya, memang kekuatannya itu lebih, istilahnya ya, lebih kuat kalau dibawa untuk berurusan dengan mayit. Dan ada beberapa ritual yang nyala, ada beberapa ritual yang seharusnya tidak dilakukan, dan ritual itulah yang akan membuat orang yang mengamalkan ilmu pasu mayit ini akan tersesat dengan sendirinya di jalan kegelapan. Seperti Wak Bu. Sama sekali, ya, Wak Bu ini tidak pernah punya niatan di dalam hatinya ingin melakukan kejahatan, dan dia lebih rela untuk mengasingkan diri masuk jauh ke dalam hutan,
Daripada kumpul sama khalayak orang rame, takutnya ilmu tadi tidak bisa ditahan, ada korban ya, dari ilmu yang dimiliki oleh Wak Abu, dia tidak mau. Tapi dengan sendirinya Wak Abu di sini melakukan kesalahan, yaitu memasuk ruh yang seharusnya tidak dipasu ke dalam janin. Dengan sendirinya ya, semua itu terjadi. Tidak bisa. Yang namanya penuntutan salah, pasti ujungnya akan salah. Dan alhamdulillahnya, Wak Abu meninggal, ini nggak nyala. Kalau Wak Abu meninggal nyala, pasti Wak Abu mati ngantuk. Tapi tidak ada. Tidak dengar kabar di kampung Pulau Rengas ya, ini ada penampakan hantu Wak Abu, tidak ada. Dan alasan Wak Abu ini tadi, kenapa ketika dia meninggal, dia tidak mau dimakamkan di tempat pemakaman umum. Mungkin sahabat-sahabat dengar ya, di cerita part pertama, dia pesan sama anaknya, kalau bapak mati, jangan kuburkan bapak di sana, kuburin bapak jauh ke dalam hutan. Lebih baik aku dikubur dalam hutan. Aku takut dikubur di sana. Apa yang sebenarnya ditakuti oleh Wak Abu? Yang terkubur, jenazah-jenazah yang terkubur di tempat pemakaman umum itu sudah banyak, yang mati gentayangan itu sudah banyak, dan sudah banyak juga arwah-arwah yang dipasu Wak Abu terbenam, terkurung, terkunci di dalam kuburannya. Dan arwah-arwah itu marah, arwah-arwah itu ya, ingin menuntut balas sama si Wak Abu. Mereka masih hidup, anggapan mereka, aku masih ingin bebas. Tapi dengan kekuatan, dengan ilmu pasu mayit, ruh-ruh itu udah tidak bisa keluar lagi, terpasu di liang lahatnya. Dan Wak Abu ini takut nanti kejadian ketika Wak Abu ini masuk ke dalam liang lahat itu menjadi kenyataan. Ketika Wak Abu dikebumikan di satu tempat yang sama, takutnya yang ada di lingkungan kuburan itu semuanya masuk ke dalam liang lahat Wak Abu. Aku takut, dia bilang. Aku takut dihantui. Itu cuma sekedar rasa ketakutan saja yang dirasakan oleh Wak Abu. Ya, karena beliau sudah pernah melihat kejadian di alam kubur yang mengerikan. Nah, saya akan jelaskan sedikit ya. Mohon maaf kalau salah penjelasan dari saya. Mungkin ada perbedaan dari yang sahabat tahu kalau ada yang paham tentang ilmu ini. Jadi pasu mayit ya memang sesuai lah dengan apa yang dijalankan oleh Wak Abu tadi. Bisa digunakan untuk apa saja, khususnya ya Wak Abu untuk ruh orang mati gentayangan. Penuntutan ilmu pasu mayit ini sebenarnya adalah pendalaman ilmu tarekat yang tinggi, karena kita harus menghakikatkan seseorang yang hidup ini bisa menjadi mayit. Apa yang kita jadikan mayit? Apakah ruhnya, apakah hatinya, apakah batinnya? Itu harus diputuskan dengan keyakinan. Tidak cukup dengan ainal yakin, tidak cukup. Harus putus dengan hakul yakin. Nah, penuntutannya ini sebenarnya tidak seperti itu. Untuk masain ilmu pasu mayit ini, itu harus mendalami ilmu tarikat terlebih dahulu, mendekatkan diri kepada yang holik dulu, baru ilmu itu bisa menjadi. Karena untuk memutuskan makrifat itu harus seizin dari yang kuasa. Setinggi apapun keyakinan kita, kalau Allah tidak mengizinkan, semua tidak akan terjadi. Lalu bagaimana? Bagaimana kita harus membuat rasa yakin ini menjadi naik tingkat ke ainal yakin? Dari ainal yakin ini naik tingkat lagi ke level tertinggi menjadi hakul yakin. Satu-satunya cara dengan kuasa dari Allah, kedekatan kita, amalan-amalan perbuatan kita. Nah, dan itulah kisah misteri Wak Abu. Jadi kisah ini sebenarnya sudah lama sahabat ya, ingin saya bawakan. Saya nunggu momen aja nih, dan saya pikir di momen akhir tahun ini paslah saya bawakan kisah ini dengan beberapa kisah sampai menutup akhir tahun nanti. Kisah-kisah spesial yang sudah saya siapkan untuk sahabat semua. Memang
Mungkin akan lebih banyak kisah dari Jambi yang saya angkat, saya ceritakan untuk sahabat semua. Ingat, mulai dari hari ini sampai di malam pergantian tahun, saya akan update video sebuah kisah misteri setiap hari. Insya Allah, saya tidak berani memastikan. Insya Allah kisahnya akan menarik dan insya Allah kisahnya akan menjadi kisah misteri yang pertama sahabat dengar. Karena saya sudah meriset dan saya memang mengumpulkan kisah-kisah yang berbeda lah. Namun sebuah kisah nyata yang terjadi di kehidupan ini. Sebuah kisah misteri. Di akhir tahun akan menyajikan yang spesial dan di awal tahun nanti kami sudah menyiapkan konsep terbaru, konsep pembaharuan untuk channel Riwijaya. Terima kasih atas support, dukungan, doa dari sahabat semua. Untuk sahabat yang baru bergabung, boleh mengklik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media sahabat-sahabat. Untuk sahabat, tolong tulis di kolom komentar. Kisah apa yang sahabat-sahabat tunggu menjelang akhir tahun ini? Tuliskan di kolom komentar. Inilah kisah misteri. Lebih baik menceritakan sebuah kisah misteri daripada menyembunyikan fakta di balik sebuah realita. Mohon maaf jika ada salah-salah ucap salah kata dalam penyampaian kisah kali ini. Saya Riwijaya mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.